فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله وبه نستعين على أمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dan kita buka surat Al-Imran ayat 118, 19, 20. Rangkaiannya 3 ayat. Ayat ini bagian yang kedua dari sikap seorang muslim terhadap ahli kitab. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Yang kedua, ya ini menjadi penting, perlu berhati-hati cara membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum. Ya. Ini panggilan dari Allah kepada orang beriman. Ya, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, apa sih la tattakhidu? Jangan menjadikan bitanatan. Apa bitonan? Batona artinya tersembunyi. Kalau yang dibaca kita namanya perut. Ya, batnon perut. Abdul Butun hamba perut. Bitona artinya teman sejati yang kita membuka rahasia kepada orang tersebut. Zamil artinya teman yang mengikuti kita. Kayak sohib itu mengikuti kita. Qorin artinya teman yang bukan dari jenis kita. Anda berteman dengan setan, berteman dengan jin, itu qorin namanya. Bitona, ya kata artinya itu ada yang artinya selimut, samar, ya, dalam. Kalau dalam pakaian orang Arab bilangnya bitona itu daleman itu. Baju ini ada dalemannya lagi, itu bitona. Dan maksudnya ini merujuk jangan orang Islam menjadikan teman sejati yang kita bisa mengungkap dalam-dalamnya keumatan, ya, min dunikum, kepada selain kalian kaum muslimin. Siapa selain kaum muslimin itu? Kalau konteksnya, konteks ayat sebelumnya ahli kitab. Kalau dia tidak sebutkan, umum orang kafir. Nah, yang ketiga masuk orang munafik. Karena sejatinya dia bukan bagian dari kaum muslimin. Nah, kalau kita bukan tafsir, nanti akan ada ahli kitab yang Nasrani atau orang munafik. Apalagi orang kafir, munafik saja jangan. Ya, la itu bitanatan min dunikum, ai min ghairikum. Ya, selain kalian. Kum itu siapa? Kata kum itu. Kalau kumnya kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu, berarti selain muslim, non muslim tidak boleh dijadikan teman dekat.
imannya sampai seperti itu, maka sangat mungkin kita untuk tidak bergaul dengan non-muslim. Kalau hanya membaca sampai situ, maka tidak boleh menjadikan non-muslim sebagai pekerja, sebagai ini, sebagai itu. Padahal yang lain boleh. Yang tidak boleh itu menjadikan dia sebagai pemimpin. Ya, la ilaha 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang maksudnya bukan orang Islam, yang tidak mengusir kamu, tidak mengurangi kamu dalam agama, untuk berbuat baik dan berlaku adil. Padahal ini jadikan teman, jangan dilarang. Nah itu bedanya. Ya, jadikan kalau di ayat sebelumnya, jadikan muslim itu sebagai umat dakwah. Nah itu baru begini. Kalau temannya jajar, apalagi kita membuka rahasia. Jadi kita menjadi dalinya, dia menjadi bantunya, itu baru boleh. Untuk umatin kalau seperti dijadikan. Kalau seperti ini, silakan kita kaum muslimin. Nah, yang pasti yang tidak boleh dijadikan teman bitonal itu, Allah menyebutkan 4 sifat. Jadi bukan semua. Kenapa? Karena pada kenyataannya Umar ya memperkerjakan di pemerintahan itu orang-orang non-muslim. Khalifah-khalifah itu tukang tulisnya banyak dari Romawi, banyak non-muslim itu kerja bersama Nabi Ikram nanti di sejarah Abbasiyah Umawi itu banyak orang-orang Yahudi, orang-orang non-muslim bekerja di sana. Ya, jadi itu ditempatkan di tahun itu teman yang memang spesial. Dia akan tahu rahasia Islam. Yang boleh itu malah dia jadi makhluk kita. Dia boleh bekerja, tapi kita yang mengendalikan. Ya, jadi ini ada kehati-hatian. Karena itu nanti bentuk ayatnya itu sangat mendukung ketetapan ini. Ya, jadi yang tidak boleh dijadikan bitonah 1. Nah ini ada 4 sifat utama. Kenapa selain kita tidak boleh menjadi bitonah? Ya, la ya'lunakum khabala. Ya, dai ingin memperjuangkan Islam supaya jaya. Ya, kalau dia bukan dai atau bukan orang Islam, PKI kalau di Indonesia, katanya PKI misalnya, dia ingin agama itu tutup. Yuriduna yudhi umur Allah. Nah itu kalau berteman kumpul nggak mungkin bisa gitu. Ini satunya mau di sini, satunya mau di sini. Jadi karena itu tolong jangan dijadikan sebagai teman. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Ini sifat pertama. Tidak pernah berkurang, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah berhenti. Khabala, melihat kalian susah. Jadi kalau langsung kacau, nanti dia selalu berusaha seperti itu. Nah, jadi ingin melihat umat Islam ini kacau, miskin, bodoh, misalnya. Kalau ada yang mengarah kepada perbaikan nasib kaum muslimin, dimusuhi. Nah itu tidak boleh dijadikan teman. Apalagi dijadikan ajudan, apalagi dijadikan penasehat negara. Ya, pemimpin kita mencari nasihat, siapa penasehatnya? Lee Kuan Yew. Nah itu kan tak bisa itu. Masa orang
kita berguru pada Cina. Kita tak benar itu. Ya, jadi garis bawahnya la yatlunakum khabala, dia tidak pernah berkurang sedikit pun, tidak akan meninggalkan kalian supaya kalian itu dalam kondisi tidak karuan, rusak, kacau. Jadi sifat pertama. Sifat yang kedua, apa sifat yang kedua? Waddu ma'anittum. Nah, yang kedua itu, mereka sangat berharap mawaddah itu cinta, mahabbah cinta, senang, suka, sangat berharap ma'anittum, yang dapat membuat kalian susah. Anata, ya, anak itu artinya capek, susah, madorot, bencana. Bagaimana antum bisa menjadikan orang yang ingin seperti itu sebagai teman? Kan dia agak gila tuh. Nah, tapi ini terjadi. Umat Islam itu sering menemani entah ada sesuatu dan lain hal. Kenapa? Seperti kita ya, dia mencintai rokok, padahal dia akan membuat kita batuk, sakit. Mencintai main game males-malesan, padahal akan membuat kita nggak berguna. Kita itu hal yang biasa. Dalam surat Al-Baqarah sudah banyak ceritanya. Ya, ingat yang Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ingat. Ya, asa tentang permusaian bahwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun. Itu banyak ya. Kita cinta walaupun akan merusak kita. Ya, kita tidak suka walaupun dia sebenarnya baik untuk kita. Nah, jadi jangan jadikan orang suka kita rusak, senang kalau kita ini susah. Anak itu masyaqqah, wadoror. Jadi ada kita susah. Yang ketiga, ya, sifat yang ketiga disebutkan qad badatil baghdha'u min afwahihim. Dari mulut mereka sudah tampak ketidaksukaan, kebencian, baghdha'nya permusuhan. Masa umat Islam akan memilih lagi orang yang bilang apa yang bilang itu? Kalau Indonesia ingin maju, hapus pelajaran agama Islam. Lah dipilih lagi ini Islam. Ya, kalau itu catat mulutnya kemarin ngomong apa, sekarang apa yang dikerjakan, lah itu dipilih lagi. Lah dipilih itu kan lebih dari bintang maksudnya. Dia yang akan memimpin kita, mengatur kita. Ya, menjadi wali kota, wali murid, wali, jadi pemimpin kita. Dia yang akan gini. Gimana? Ya, kalau di Indonesia itu tidak ada yang benci agama kecuali PKI, tidak ada. Hanya PKI yang benci agama. Jadi gitu. Jadi kalau sudah sifatnya ya, yang senang nggak melihat susah, kemudian tidak berkurang supaya kita ini susah, kemudian mulutnya, track recordnya ngomongnya itu hampir nggak ada juga umat Islam. Yang akan dijalankan presiden katanya, bilangnya itu kardun, tahu kardun? Nanti kontes kardun itu. Kardun itu kadang gurun, saya Habib itu bilang kardun. Kita biasanya ada yang ngomong namanya Basuki Cahaya Purnama lagi. Tapi orang Islam nanti dijelaskan orang Islam itu memang begitu. Padahal juga diingat
ingatkan, jangan jadikan teman, ya teman rahasia. Dan apalagi ayat-ayat ini ya, jangan jadikan teman juga dibawa kemana. Ya, jadikan teman setianya nggak bisa, apalagi jadi pemimpin. Dan saatnya untuk jadi pemimpin, satu-satunya ya yang dilarang orang Islam dengan Muslim mengangkat mereka menjadi pemimpin kita. Kalau Anda berbuat baik, bersedekah, itu boleh. Urusan dunia yang semua boleh, hanya jadikan pemimpin. Nah ini diingatkan tidak boleh jadi teman setia. Kenapa tidak boleh? Ya itu tadi itu. Ya, senang kita susah lihat kita senang. Nah, gimana itu? Yang keempat, ya apa yang pertama? Ingat yang pertama. La ya'lunakum qawala. Dua. Waddu ma'anittum. Tiga. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Kenapa dibilang afwah bukan lisan? Nah itu. Ya, untuk menunjukkan ngomong gitu. Ini apa di mulut? Kalau lisan, alat bicara lisan. Orang bicara biasa pakai lidah, bukan pakai mulut. Jadi kalau banyak rupiah ini, itu ungkapan yang tidak baik. Seperti ngerumpi itu pakai apa? Dalam anu pakai apa? Jika main ngomong gitu. Ya mungkin sekarang orang nggak ngomong lagi, tapi cukup ini. Gantinya ngomong lagi ini sekarang. Ya jadi apakah semua non muslim itu nggak boleh dijadikan bitonat? Ya, menurut saya tidak, karena para pemimpin kita dulu menjadikan mereka sebagai pegawai. Tapi yang pasti tidak boleh punya sifat tempat ini. Kenapa? Karena di ekor ayat ini Allah mengatakan, ya, ayat keempat dulu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nah, ternyata itu. Kalau ngomongnya apa orang Islam itu kayak sudah kok yakin benar dengan akhir, kayak udah tahu banyak gitu. Lah omongan seperti itu yang keluar segitu, di dalamnya sini tuh jauh lebih besar. Ketika dia ngomongnya pelan-pelan, hapus saja pelajaran agama Islam kalau ingin maju. Ngomongnya pelan-pelan, oh itu di sininya lebih besar. Ya, mantra coba, mantra mati ya. Di dalamnya kalau diomongkan jadi nggak enak. Ya, Allah memberitahu model yang seperti ini jangan pernah menjadi sahabat kaum muslim. Besok dipilih lagi. Ini yang rusak dong. Gimana namanya? Kenapa dipilih lagi? Tahu? Ya, karena kita ini kurang pendekatan. Jadi saya ketemu Ustaz Ma'ruf, ada temannya dari Jakarta. Di Madura PDI kok masih ada, kan orang Islam semua dari yang bawa PDI itu orang Arab. Khususnya PDI Madura itu Arab. Masih saudaranya Dulai Said Abdullah. Nah, tahu Said Abdullah itu? Said Abdullah itu kalau kunjungan ketemu sama kepala desa, kepala desa yang sama yang 5 juta, 10 juta. Itu biasanya 2 tahun sebelum ada acara. Nanti ada perlu lagi 1 juta. Di orang Said Abdullah sedikit, itu kedekatannya luar biasa. Jadi
kami setelah bersuara di sini di atas, ya. Jadi itu. Ya, jadi ada 4 hal yang oleh Allah jangan dijadikan benar. Apa juga baca pelan-pelan penutup ayatnya? Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian tanda-tandanya. Jadi ini pelajaran sejarah. Kalau dulu misalnya orang Quraisy itu musuh bebuyutan. Tapi setelah Fatu Makkah dia lunak masuk Islam. Berikutnya di Madinah, ya Yahudi. Tapi setelah mau ke Spanyol, Yahudi bersama kaum muslimin. Maksudnya, dengan siapa kita berteman? Dengan siapa kita berteman? Nah itu dijelaskan di sini. Allah, ya hati-hati ya, sudah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya jika kalian berpikir. Artinya kalau ini ya, kalau kita sedang menegakkan agama, jangan menjadikan sahabat non muslim yang anti agama. Tapi kalau antum nanti ini, oh ini bagus, jujur kalau bisnis, ya tidak apa-apa bisnis sama dia. Tapi kalau antum potong ayat tadi itu, ya la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Itu di situ semua non muslim tidak boleh. Paham ya? Kalau antum titik di situ semua non muslim tidak boleh. Nah, ini ya menjelaskan non muslim yang seperti apa yang tidak boleh itu yang 4 ini. Nah, ketika kita sudah realita, apakah bisa membedakan orang ini hatinya sangat marah dengan Islam, orang ini mulutnya beberapa kali gini, orang ini begini, orang ini begini. Misalnya orang munafik omongnya apa? La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu. Jangan keluarkan uang untuk Nabi, biarkan uangnya habis. Nah itu ada Perdana Menteri Australia bilang tidak boleh APBN, APBD memberi sumbangan ke pesantren karena sumber teroris. Nah gitu. Nah kalau kita tuh ngikutin nasihatnya dia, kan enggak. Nah kalau seperti itu kan mulutnya sudah pernah menyakiti kaum muslimin, dicatat itu. Apakah nanti kita bisa bergaul dengan dia atau tidak? Ya, maka itu perhatikan ayatnya. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Sungguh sudah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Allah jika kalian berpikir. Apa? 4 ini mulainya. Kalau usahanya suka kita kacau, rusak, kemudian senang kita susah, kata-katanya sudah terbukti terrekodnya sinis kepada umat Islam, kepada kaum muslimin. Jadi lalu yang terakhir, itu tidak tahu terakhir. Di hatinya insya Allah masih memendam yang lebih besar dari itu. Apa? Nah ini ayat menjelaskan tadi. Ha antum haulai tuhibbunahu. Nah ini dasarnya kaum muslimin ini. Ha antum kalian, ya ulai terhadap mereka tuhibbunahum. Kalian mencintai mereka. Dan banyak di Indonesia di beberapa tempat itu
Sementara ada saingan kiai, padahal ulama juga dibully gitu. Dikatakan lain. Ya kalau zaman saya dulu ada namanya LB Murdani, menteri, daftar disambut, pas kiai yang lain nggak disambut. Sekarang akan datang Bapak pengasuh pesantren, Bapak Haritanu datang disambut di pesantren. Ya, dihormati. Lebih kiai ya. Dan itu ya aslinya nggak apa-apa, aslinya nggak apa-apa. Antum boleh itu gunaun sampai itu nggak apa-apa. Tetapi kan aku tahu, coba tulisannya ini, wala yuhibbunakum, tapi mereka nggak suka kita. Nah gitu. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Ya, sifat yang kelima. Kalau mau disebutkannya, sifat yang kelima, yaitu kalian mencintai mereka, mereka tidak mencintai kalian. Yang ketujuh, yang keenam, wa tu'minuna bil kitabi kulli. Kalau terhadap orang kafir, orang Islam itu mengimani ya, semua kitab yang Allah turunkan. Yahudi tidak mengimani Injil dan Quran. Nasrani tidak mengimani Al-Quran, tapi mengimani Taurat, Zabur, Injil. Orang Islam wajib mengimani semuanya yang pernah Allah turunkan. Ya itu. Kita beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Kalau orang yang tidak, ya, nu'mina bima unsila alaina wa yakfuruna bima wara'a. Padahal kami mengimani yang diturunkan kepada kami aja, kami tak mengimani berikutnya. Nah, kalau yang dimaksud non muslim itu munafik, ya, selain kalian itu munafik, maka orang munafik itu tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Orang munafik itu ngimani sebagian, ingkari sebagian. Dia juga enggak bunuh. Ya. Jadi wa tu'minuna ya bil kitabi kulli. Yang ketujuh, sifat yang ketujuh, mereka adalah orang munafik. Jadi ahli kitab itu munafik juga. Maksudnya apa? Wa idza laqukum qalu amanna. Ya. Kalau sekarang kalau ketemu kita, mungkin komennya itu oke, gitu ya, bagus, positif. Begitu tidak kita nggak ada, nah ini. Ya, antum bapak jangan ditiru model ini. Kalau ditanya gurunya, ditanya pengurus, ini pengurusnya pergi nggak ada deh pak. Ada apa lagi? Ini sama dengan gaya begini, ayat ini. Untuk ingat-ingat. Ya. Wa idza laqukum qalu amanna. Bertemu dengan bertemu dengan orang Islam mengatakan kami beriman. Nah, ini berarti orang munafik ini. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaib. Dan apabila telah berlalu, kalau di Al-Baqarah itu ila syayatini, bertemu dengan sesama mereka atau dengan pimpinan-pimpinan mereka. Kami dengan orang-orang goblok. Sekarang enggak. Kalau sudah berlalu mereka gigit jari.
Ya, gigit jari itu satu karena kecewa. Tapi yang ini gigit jari karena marah. Abdu alaihul anamila minal ghaib. Anamila itu ujung-ujung jari. Banana. Kalau banana sidik jarinya. Kalau ini asobi jarinya. Padahal biasanya yang digigit jari itu nggak 5, sulit juga gigit 5. Gigit 1 aja. Tapi banyak ya Quran gitu. Ya, misalnya menutup telinga dengan jari-jarinya, padahal malah nggak masuk kalau tutupannya. Yang masuk kalau tutupnya 1. Nah itu untuk menekankan saking takutnya. Betul ada pikiran kita untuk 1 lebih tidak benar. Untuk 5 nggak masuk kan? Ya ini sama. Yang digigit itu biasanya ini kecewa kalau gini, kalau ini marah. Ghaib itu marah karena dia nggak bisa melakukan yang dia marahin. Ya, menahan marah. Ghaib. Ghadab biasanya marah yang keluar. Ungkapan marah. Ghadab. Wa idza khala, apabila mereka telah berabdu, ayat menggigit. Alaikum, untuk kalian anamila, jari-jari. Kalau di surat Al-Hajj tidak salah ya, antum di tengah keramaian ini gigit jari. Itu berarti sedih. Karena orang gigit jari, menjadi kalau digigit itu sakit. Yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi. Jadi di tengah orang ramai ini, pada masa ramai dia merasa sendirian. Ya laitani lam atar fulanan khalila. Terus kiranya dulu saya menjadikan Rasul mencari jalan, tak menjadikan si fulan sebagai teman. Menyesal ini. Nah, antum kaum muslimin tolong ya, jangan suka marah. Kalau marah cepat mati. Lalu Allah meminta Nabi Muhammad SAW mendoakan kul mutu bi ghairikum. Katakan Nabi Muhammad, matilah dengan kemarahan kalian. Maksudnya itu dia akan mati dalam keadaan marah kepada kaum muslimin. Dan orang kalau dalam kondisi marah cepat tua, cepat mati, cepat sakit, cepat stroke. Ya obatnya di sini obatnya cuma 2 atau 3 obatnya. Ya nanti obatnya. Tapi ini penyakitnya marah. Kira-kira kalau antum ketemu sudah antum aktif, nanti ketemu dan orang model ini gimana sih? Mau gerak dikit antum ditangkap, mau ini sedikit kriminalisasi, mau gimana sih Pak? Kalau antum diam kayak saya ini nggak ada apa-apa. Tapi kalau antum sudah mulai nyerang, menyampaikan, nah itu makanya. Ya. Kul mutu bi ghaizikum, katakan matilah dengan kemarahan kalian. Ya, mulai hari ini jauhi marah. Kalau antum marah, kelola sampai jadi energi. Orang marah itu energinya kuat. Misalnya dibilang, mana kalian itu goblok-goblok? Buktikan ya, 1 tahun ini. Kalau antum bisa membuktikan, kemarin kamu bilang goblok, sekarang bisa apa? Itu namanya membuktikan secara benar. Kalau orang-orang itu energinya besar. Ada seorang perempuan anaknya hilang mati, marah, berdiri di depan istana ini sepanjang tahun. Pertama banyak ratusan, kemudian 300
beberapa orang sendirian nih, dari habis asar sampai maghrib, hujan panas, marah itu energinya kuat. Ada orang malam anaknya ditabrak orang besar, diusut gak bisa, marah, kecewa. Jalan kaki ke Jakarta, jalan kaki ke Surabaya, ke Jakarta menemui Jokowi, ya tetap air. Air dia terakhir melapor sama Tuhan, jalan kaki ke Mekah, sampai di jalan Vietnam mana itu kemudian ditangkap, kembali kemana? Orang itu tua. Ya, sekiranya jadi kalau antum marah, kelola untuk mengalahkan orang yang dimarahin. Kalau antum goblok, kelola sampai antum pintar dari orang yang ngomong itu. Dasar miskin, kelola sampai antum dunia dari yang ngomong itu baru nanti tahu. Ya, alhamdulillah saya terima kasih dulu dibilang goblok atau dibilang miskin sama kamu. Akhirnya saya jadi berusaha gitu. Saya bersyukur alhamdulillah sekarang saya lebih baik dari kamu. Mau gimana coba? Tapi kalau antum marah, goblok, penuh bilang sama berarti. Yang nggak perlu marah-marah, kelola kalau marah. Ya karena Nabi nggak itu. Kalau ada orang kul mutu biwajib, mampuslah kalau bahasanya lain ya. Matilah dia marah. Marah-marah, mulut kesehatan cuma mati. Karena nggak normal semua darah tubuh. Yang terakhir, ya sifat terakhir dari mereka ke-8 berarti ya. In tamsaskum hasanatun tasukum. Jika kalian dapat sedikit kesenangan, mereka susah. Orang Islam bersatu, mereka susah. Kalau di misalnya ini ya, Habib Rizik pulang, ya nggak senang susah. Apa masalahnya orang yang mau pulang ke rumahnya ke Petamburan emang ada problem dengan kita. Dia di Saudi mau pulang ke rumahnya, lah orang mau pulang ke rumahnya ya susah. Apa susahnya? Kecuali antum saingan gitu ya, ada cewek cakep lebih suka sama dia daripada sama saya, dia datang langsung saja. Itu ada kayak gitu orang dari luar negeri pulang ke rumahnya susah, itu gimana? Nah orang Islam bersatu, orang susah. Ya, cuma Allah mengingatkan ya, antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ya ini kalau disederhanakan itu susah kita senang kita susah. In tamsas itu hanya sentuh, dapat sedikitnya menggembirakan. Nah, itu susah. Sebaliknya ini, ya wa in tusibkum hasanatun sayyi'atun, kalau kalian kena kejelekan tasukum, mereka yafrahu biha, mereka senang. Surah ini pada faktor fokusnya. Nah, gitu. Ya tolong ya kita hati-hati kepada sesama muslim, sekalipun banyak beda pendapat. Hal itu biasa. Selama dia masih muslim, masyarakat dan memperjuangkan kaum muslim. Tapi kalau dia ngaku Islam, kata-katanya lebih cocok dengan orang kafir, sikapnya sama dengan non muslim, nah itu kita indikasikan zahirnya munafik. Indikasikan itu nanti waspada ya. Ya, kalau kita bersalah, macam ciri-ciri munafik. Nah nanti aku bisa lebih hati. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Allah sudah jelaskan. Antum ngerti nggak? Oh yang ini pengkhianat, yang ini hati-hati. Nah itu ngerti nggak? Itu penting. Ya,
in tamsaskum hasanatun tasubbu wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalian kena senang dikit, mereka susah. Kalian ketiban bencana, mereka senang. Nah, apa solusinya? Solusinya 2 atau 3. Intasbiru wa tattaqu. Kenapa di sini dibilang intasbiru? Jika kalian bersabar, sabar itu dibutuhkan saat-saat yang berat. Ya, kalau antum dalam perjuangan menegakkan kebenaran, ada yang nanti kebenaran, kemudian menghalangi, itu kesabaran. Antum berhadapan dengan yang banyak malahnya, banyak siasatnya, banyak ngomongnya bagus di depan anda, ternyata di belakang begitu. Antum itu sabar. Kalau nggak, bisa nggak bertahan. Ya, ada 2 tuh, tasbiru wa tattaqu. Nah, misalnya kasus Makrun yang baru ya, kasus Makrun, Nabi dicela, antum jangan balik mencela juga, berarti dia guru kita. Ya, kalau dibilang ya Nabi Muhammad ayat-ayat setan, kemudian bikin karikaturnya, cetak aja banyak-banyak, anda bebas berpendapat. Nabi goblok, istrinya banyak, Nabi suka seks. Antum jangan balik makin Tuhan mereka. Jadi kata syukur tidak boleh mencela Tuhan mereka walaupun salah pun tidak. Maya syukur wala atau tidak, nanti dia salah juga. Jadi itu. Ya, antum sabar saja, bertakwa saja. Urusan makhluk itu Allah yang menangani. Ya, wala tulistu si'abi rusulin min qablika fahaqa bil ladina sayyi'u minhum maka yastahzi'un. Ya, itu urusannya Allah nanti. Dan semua yang pernah memuji Nabi, memuji Nabi, itu ujungnya celaka akhirnya. Untuk lihat nanti makhluk berapa. Tadi dibaca Ustaz ini. Ya apa tadi yang dibaca tadi? Apa tadi? Rakaat kedua. Ya, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya pembencimu, pembulimu, penghinamu, pengejekmu, wal abtar, dialah yang akan jauh dari rahmat Allah, akan terputus, akan celaka, akan binasa. Kita cukup itu untuk sabar, bertakwa, jangan sabar menentok. Wa intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Berarti yang tadi kita baca itu kaid, tipu daya. Ya, kalau terang-terangan asli perang, terang-terangan orang Islam paling senang. Walaupun sekarang nggak punya senjata, nggak boleh bikin senjata, nggak boleh bikin nuklir. Tapi begitu perang, nanti lihat ini Palestina, senjata lawan batu. Itu riwayatnya banyak tentara Israel itu kencing di tanknya, itu pakai tank pada. Ketakutan musuhnya anak-anaknya itu tidak lempar batu gitu. Karena banyak tanknya sini masuk ke dalamnya dilempar ke apa gitu. Ya, wa in tasbiru wa tattaqu, bersabar, bertakwa, la yadurrukum kaidum syai'a. Kalau yang kemarin apa? La yadurrukum illa ada. Itu tidak akan membahayakan kalian. Hanya gangguan-gangguan kecil. Agar kita ini aware, agar kita ingat, agar kembali kepada Allah. Ya, kalau kalian perang,
kalian perangi jalani nanti. Innallaha bima ya'maluna muhit. Nah, ini tawakal. Ya, Allah terhadap yang mereka lakukan mengepung, bukan mengetahui ya, mengepung. Mengepung itu artinya apa? Mendatangi dari segala penjuru. Antum di sini dikepung, kerjaakum min fawqikum wa min tahti arjulikum min yamin shimal. Ya gitu. Dikepung, Allah datangi mereka, mengepung mereka. Ya gitu. Diserahkan hanya kepada Allah, bertawakallah. Yang penting aku melakukan dua itu, bersabar dan tetap bertakwa. Nanti Allah. Nah, karena buktinya begitu buktinya. Ya, jadi saya kira itulah ya 3 ayat sikap orang Muslim terhadap non Muslim atau ahli kitab secara khusus. Di sini plus orang munafik tidak menjadikan sebagai teman rahasia. Kalau teman bisnis boleh. Jangan menjadikan teman perjuangan, teman dakwah. Dan kalau sudah bergaya dengan pesantren itu, kalau bukan teman perjuangan, orang dakwah. Sehingga kita kalau ngobrol tuh, teman-teman punya kekuatan punya ini, nanti dia tahu. Ya, aku lupa biasa, astagfirullahaladzim.